Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi kepada panjenengan semuanya, yaitu tata cara melihat energi dalam benda pusaka ataupun mendeteksi energi dalam benda pusaka. Ini bukan masalah khodam atau jin yang menunggu pusaka, itu enggak, tetapi ini mendeteksi energi yang berada di dalam sebuah pusaka. Sebagaimana kita contohkan adalah di sini keris. Nah, ini memiliki energi. Besar kecilnya energi ini tergantung bahan dari pembuatan keris itu sendiri. Jadi bahan dari pembuatan keris itu sendiri, apakah besinya tua atau besi meteor, dari meteor, itu mempengaruhi energinya. Itu bukan karena kodamnya, enggak. Ini karena bahan pembuatan dari keris itu sendiri. Di saat bahannya tua, kandungannya banyak, ada logamnya, ada emasnya, ini semakin besar energinya. Tetapi kalau hanya besi biasa, ini nanti yang akan dirasakan hanya panas saja. Besi biasa sama wojo gitu, itu hanya panas yang dirasakan. Tetapi kalau bahan dasarnya tua dan campurannya banyak, bisa jadi dari logam mulia, dari tembaga, dari baja, itu campur dulu, memang ada campurannya. Jadi dari berbagai jenis unsur tanah dijadikan satu, tetapi bahan dasarnya tetap besi. Nah, ini cara mendeteksi energinya, kita menggunakan pernapasan. Tetapi yang kita gunakan pernapasan di sini nanti yaitu pernapasan melalui hidung kita. Melalui hidung kita. Ya, di sini membangkitkan tenaga dalam diri kita. Pada ini kita benturkan dengan energi dalam benda ini. Jadi pegang dengan tangan kanan. Nah, di saat kita pegang dengan tangan kanan ini, nanti kita melakukan pernapasan dan kita salurkan energi tenaga dalam kita itu melalui tangan kita ini. Jadi kita fokuskan ke benda pusaka tersebut, energi kita. Sebenarnya di sini kita benturan. Kita untuk mengukur besar rendahnya energi dalam benda ini. Tetapi sebesar-besarnya energi dalam benda pusaka itu sebenarnya masih besar tenaga yang ada dalam diri kita. Karena tenaga dalam seseorang itu tidak bisa diukur. Karena kita itu sebenarnya memiliki energi yang luar biasa. Karena seluruh unsur alam itu ada pada diri kita, dan ini hanyalah sebagian unsur dari tanah, dan kita lebih komplit. Makanya kita bisa mendeteksi benda tersebut. Ini kita jelaskan secara logis saja, Jadi yang kita deteksi itu adalah energi dari bahannya, bukan karena kodam atau kesaktian atau jin atau setan yang menunggu benda ini, tetapi dari bahannya. Pegang. Nah, di sini kita lakukan pernapasan. Tarik napas lewat hidung. Tahan di dada. Nah, salurkan energi ini ke sini. Fokuskan di pegangan Anda pada pusaka. Rasakan. Nah, ini ada benturan energinya. Setelah
sampai tidak mampu menahan lama, lepaskan. Anda bisa ulang lagi, tarik lagi, untuk memastikan seberapa besar energinya. Nah, ini sudah kita rasakan energinya. Ini energinya cukup luar biasa, karena bahannya dari besi yang tua, bukan keris bikinan zaman sekarang. Jadi sudah dibikin zaman dahulu. Kalau zaman dahulu itu memang bahannya pilihan, bisa jadi dari meteor bahannya. Nah, ini bisa dipraktekkan bukan hanya pada keris, tapi bisa pada batu ake, batu mulia, ataupun benda-benda yang lainnya. Tetapi ingat, itu tadi hanya bahannya. Kalau batu ake itu karena lama prosesnya terjadinya batu tersebut, itu bisa mempengaruhi energi yang ada di dalamnya. Tapi kalau hanya sekedar jimat, terus besi-besi baru kayak semar, yang berbentuk semar atau dari kuningan, pasti nanti energinya sangat kecil, sangat kecil. Nah, ini real, bisa sampean peragakan. Hanya 1 kali tarian nafas, simpan di dada, salurkan energinya ke tangan kita. Kita fokusnya ke tangan. Nah, di sini ini nanti akan berbenturan energi dari keris ini dengan tangan kita. Kalau energi keris dan diri kita ini bertentangan, ini nanti ada penolakan yang luar biasa. Tetapi di saat ini bisa bersinergi dengan diri kita, ataupun memang sinkron dengan diri kita, itu tidak seberapa besar, tetapi justru dia masuk ke dalam diri kita sini, energi itu. Nah, itu bisa sampai peragakan sendiri di rumah tanpa mantra, tidak perlu mantra, karena kita memiliki energi yang luar biasa. Kalau kita ingin mendeteksi energi dari benda-benda goib, pusaka, goibnya itu pusaka yang kita tidak tahu bahannya, itu kan masih goib. Bahannya ini baru atau enggak, proses batu ini menjadi batu ake atau ini lama atau enggak, terus kandungannya apa saja, itu kita bisa uji dengan tenaga dalam dari diri kita. Ingat, tenaga dalam dari diri kita. Dan ini bukan karena jin atau setan ataupun kodam yang menunggu, tapi memang dari bahan yang ada dalam keris ini sendiri. Nah, ini semoga bermanfaat buat panjenengan semuanya. Apabila panjenengan menemukan benda-benda pusaka, hargai benda tersebut, lestarikan, karena itu adalah peninggalan dari nenek moyang kita. Itu adalah tradisi kita, itu adalah adat kita, itu adalah ciri khas jati diri kita. Makanya jangan buang, hargai, karena pembuatannya juga membutuhkan waktu yang lama, membutuhkan kerja keras, membutuhkan tirakat. Jadi kita hargai peninggalan budaya-budaya dari leluhur kita. Ini semoga bermanfaat buat panjenengan semuanya, dan silahkan dipraktekkan sendiri. Siapapun bisa, siapapun bisa, tidak perlu sakti, siapapun bisa. Dari saya, apabila ada kurang lebihnya, ini hanyalah video edukasi buat teman-teman semuanya untuk menguji energi dalam benda pusaka. Kalau berkenan dengan video ini, silahkan di-share agar bermanfaat buat panjenengan semuanya. Jangan lupa dibantu like, subscribe-nya, dan komen. Ditunggu komennya dari saya. Terima kasih. Salam cerdas, salam rahayu, 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 sagung dumadi.